Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan kuis dari materi pertama, Diklat e-learning fungsional keuangan. Di sini saya pernah mencoba beberapa kali. Ya, ini adalah soal pertama. Peraturan terkait dengan perencanaan kas adalah saya coba di PMK nomor 197. Penjelasannya seperti yang ada di slide di halaman 7. PMK nomor 197 tahun 2017. Soal berikutnya, tujuan perencanaan kas adalah ini terbagi bagi KL dan bagi BUN. Untuk bagi BUN saya jawab di sini memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban negara. Soal berikutnya, berikut yang dapat dilakukan konsolidasi pengadaan adalah yang B, hanya pada tahap perencanaan pengadaan dan persiapan. Nah, ini ya, perencanaan, persiapan melalui penyedia dan pemilihan penyedia. Pada tahun 2021, batas penyampaian RPD mengalami perubahan dari ketentuan yang ada di PMK, yaitu saya pilih yang terakhir. Berikut penjelasannya ada di slide di halaman 43. Yaitu 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Berikutnya, untuk mengetahui atau mengecek barang yang telah dimiliki menggunakan, nah ini terus terang saya kurang tahu, jadi saya jawab ini, mungkin nanti bisa dikomentari. Soal berikutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Menyiapkan spesifikasi barang, mengutamakan produk yang murah. Ya, ini penjelasannya. Tidak boleh ada impor, dihindari impor ya. Satker memulai tahapan pelaksanaan anggaran dengan, ini juga kami tidak temukan di slide, jadi saya coba jawab nomor 1, yang A. Soal berikutnya, strategi pencapaian keluaran yang ada dalam TOR, saya jawab kurun waktu pelaksanaan. Di slide di halaman ke-18. Soal berikutnya, pemaketan pengadaan barang jasa berorientasi pada yang B, kemampuan pelaku usaha, keluaran atau hasil, dan ketersediaan anggaran. Nah, ini. Di slide 24. Soal berikutnya, yang termasuk biaya pendukung menurut peraturan adalah saya pilih biaya pelatihan. Berikut penjelasannya ada di slide ke-36. Soal berikutnya, ketentuan dalam kontrak tahun jamak, saya pilih B. Pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kelayakan teknis, ada di slide ke-16. Soal berikutnya lagi, hal-hal yang perlu disampaikan pada TOR bagian penerima manfaat, saya pilih A. Berikut penjelasannya di slide ke-17. Berikut ini terkait dengan DIPA. Kalau lihat dari pilihannya ini semuanya ada di penjelasan, jadi saya pilih yang C karena ini tidak ada di penjelasan. Jadi mungkin soal ini adalah maksudnya kecuali, karena yang A, B, dan D ini ada dalam penjelasan berikut. Di slide ke-16. Soal berikutnya lagi, pengumuman mengenai rencana umum pengadaan dapat dilakukan, saya pilih D, setelah alokasi anggaran belanja ditetapkan. Ya, ada di slide ke-37. Soal berikutnya lagi,
Pernyataan di bawah ini terkait dengan kontrak tahun jamak. Jadi memang untuk kontrak tahun jamak ini ada beberapa pertanyaan berulang, cuma jawabannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Sini yang cocok adalah B. Berikut penjelasannya di slide yang sudah ada, yaitu di poin ketiganya. Soal berikutnya lagi, yang dilarang dalam melakukan pemaketan pengadaan. Nah, ini contoh belum ada jawabannya karena memang pertanyaannya itu 15, tapi ketika kita coba ulang lagi untuk mengambil kuis tersebut, pertanyaannya itu ada yang berubah. Contohnya ini, saya belum menjawab, tapi saya coba cari tadi hasilnya, yaitu adalah B, menyatukan beberapa paket yang harusnya dipisahkan. Berikutnya, hal-hal yang dapat dimutakhirkan dalam RPD harian, yaitu waktu. Tanggalnya dapat dimundurkan dan dimajukan. Berikut penjelasannya. Slide ke-44. Soal berikutnya lagi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan menurut peraturan LKPP, yaitu penilaian prioritas kebutuhan. B. Ada di slide ke-13. Selanjutnya, RPD yang sudah disampaikan dapat dimutakhirkan untuk minimal 1 hari kerja sebelum pencairan. Ada di slide ke-44. 1 hari kerja sebelum pencairan. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.